Ketika memulai karya pastoralnya di Paroki Ars, sebuah desa yang kecil dan miskin, Pastor Maria Vianney mendapati umatnya yang malas ke gereja. Hidup susilanya buruk, sukanya pesta pora, dan minum minuman sampai mabuk. Gedung gereja tidak terawat, halaman gereja ramai buat dansa dan pesta. Pastor Vianney tidak putus asa. Menghadapi umat yang begini, dia melakukan banyak doa di depan sakramen Maha Kudus dan bermati raga. Ia bisa tahan tidak makan 3 hari, dan kalaupun lapar, ia hanya makan kentang rebus yang sudah mulai menjamur. Pastor Vianney bertekun dalam doa dan mati raganya dalam waktu yang lama. Dan baru setelah hingga 7 hingga 9 tahun, umat mulai tergerak. Mereka melihat kesucian Pastor Vianney yang rajin beradorasi dan bermati raga. Pelan tetapi pasti, banyak orang bertobat, mengakukan dosa dalam sakramen tobat. Hingga akhirnya Ars menjadi tempat peziarah yang amat terkenal di Prancis, di mana orang ingin menemui Pastor Vianney yang suci untuk bertobat dan menerima sakramen tobat. Nah, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kisah Santo Yohanes Maria Vianney ini mengungkapkan satu realitas iman, bahwa umat yang dianggap berdosa dapat berubah dan bertobat karena kesucian pastor parokinya yang banyak berdoa, khususnya di depan sakramen Maha Kudus. Dan tidak hanya itu, tetapi juga bermati raga. Benarlah bila dikatakan bahwa perubahan hidup umat mengalir dari sumber hidup Kristiani, yakni Ekaristi. Dan belajar dari segi waktunya, perubahan itu tidak langsung jadi, melainkan butuh proses dan waktu, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Persis itulah yang dimaksudkan para bapa konsili yang berkata demikian. Hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya, mereka belajar mempersembahkan diri, dan dari hari ke hari, berkat pengantaraan Kristus, makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antara mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menarik renungan ini. Mungkinkah segala program pastoral kita sudah hebat dengan tolok ukur yang jelas, tetapi tetap saja tidak mampu mengubah umat gara-gara kita kurang berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan bermati raga? Inilah satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan pada hari yang ke-9. Semoga kita semakin memaknai Ekaristi dan tekun berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Burung cendrawasih dari Papua, terima kasih atas perhatian Anda semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan bulan katekesi liturgi hari berikutnya.